Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman UT sekalian. Ya, di sini saya mencoba menjelaskan tentang tugas mata kuliah ya, yang biasa kita sebut dengan TMK. Ya, TMK ini kan akan ada ya nanti 2 minggu lagi kan bersamaan dengan tugas tuton keluar ya. Oke, di sini tentang tugas mata kuliah ya nanti akan disampaikan pengertiannya apa gitu ya. Ruang lingkup TMK itu apa saja, prosesnya seperti apa, dan kasus-kasus TMK yang harus dihindari oleh mahasiswa. Ya, ini tugas mata kuliah. Apa sih TMK ya? Ya teman-teman, ya mungkin udah tahu ya, mungkin yang udah semester lanjut ya pasti udah tahu ya. Yang baru ya kemarin juga kita sudah melaksanakan OSMB dan PKBJJ ya. Jadi ya sedikit banyak sudah tahu apa itu TMK ya. Dan mengapa sih harus ada TMK ya? Lalu bagaimana nih melaksanakan TMK-nya ya? Oke, workshop tugas ya, workshop tugas apa nih ya, TMK itu ya? Jadi tugas yang wajib dikerjakan oleh mahasiswa yang sepenuhnya melakukan belajar mandiri tanpa mengikuti tutorial online atau tuton tatap muka ya, TTM, atau tutorial melalui webinar ya. Jadi ini mahasiswa yang sudah terdaftar di TTM, di Tuweb ataupun di Tuton ya, itu tidak lagi mendapatkan TMK ya. Jadi mahasiswa yang udah ikut atau yang udah terdaftar, yang udah mengklik kesediaan mengikuti Tuton, ya jangan bertanya lagi mengapa tidak ada TMK-nya itu kan. Ya karena di TTM, di Tuweb atau di Tuton itu sudah ada tugas mata kuliahnya ya masing-masing ya. Di pertemuan ketiga, kelima dan ketujuh ya. Ya informasi penting ya ini TMK ini adalah kebijakan nih UT dalam masa pandemi virus COVID-19 sebagai nilai akhir ya yang lalu ya mata kuliah adalah TMK nih yang lalu. Lalu apa itu TMK? Bagaimana prosedurnya? Jadwal dan tata cara mengikuti TMK? Yuk simak informasinya ya. Tadi sudah kita jelaskan ya ini apa itu TMK ya. Lalu pengertiannya TMK adalah bagian dari evaluasi hasil prestasi belajar bagi mahasiswa yang sepenuhnya melakukan kegiatan belajar mandiri nih ya tanpa mengikuti atau terdaftar di Tuton, Tuweb atau TTM ya. Lalu ada TMK. Setiap mahasiswa mata kuliah ya terdiri atas TMK 1, TMK 2 dan TMK 3 yang diberikan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh UT ya. Jadi TMK itu ada TMK 1, TMK 2 dan TMK 3 nih yang diberikan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh UT. Ya ini bentuk tampilannya. Oke, di sini ya TMK itu mahasiswa yang mengikuti tutorial, ada tugas tutorialnya. Lalu mahasiswa yang tidak mengikuti tutorial itu barulah mendapatkan tugas mata kuliah ya tadi ya. Mahasiswa yang tidak terdaftar ya, yang tidak terdaftar, kalau sudah terdaftar tapi tidak ikut itu beda lagi ya. Artinya dia kalau sudah terdaftar itu tidak akan mendapatkan TMK lagi walaupun dia tidak ikut pelaksanaan tuton atau TTM-nya atau Tuweb-nya ya. Jadi dianggap ya gagal gitu kan, tidak ikut ya. Kalau yang ini benar-benar tidak terdaftar sama sekali ya, tidak ada layanan yang mengikat di Tuton, TTM atau Tuweb ya, baru mendapatkan tugas mata kuliah. Oke, tugas mata kuliah mengapa nih ya? Ya pada akhir semester mahasiswa harus memiliki nilai hasil belajar ya. Jadi mahasiswa itu harus memiliki nilai hasil belajar ya. Lalu UT sudah mengajarkan mahasiswa untuk memiliki kemandirian dalam belajar sehingga datangnya pandemi COVID-19 tidak menjadi rintangan bagi UT dan mahasiswa menciptakan aktivitas belajarnya ya.
Lalu adanya keterbatasan ya mahasiswa untuk berkumpul dan berinteraksi langsung saat pandemik ya. Akhirnya UT berupaya menciptakan berbagai alternatif model penilaian hasil belajar bagi mahasiswa. Itu makanya adanya TMK ini. Oke, ruang lingkup TMK adalah mahasiswa yang memperoleh TMK adalah mahasiswa program diploma dan sarjana ya. Jadi yang S2, S3 tidak nih. Yang tidak mengikuti tutorial ya, atau yang tidak terdaftar di tutorial tatap muka, tutorial webinar, dan tutorial online ya. Jadi yang tidak terdaftar itu tidak akan mendapatkan TMK. Yang mendapatkan TMK ya. Jadi kalau yang sudah terdaftar ya tidak dapat lagi ya. Jadi yang belum terdaftar. Yang selanjutnya mata kuliah yang ada TMK-nya adalah semua mata kuliah yang wajib UAS nih, kecuali mata kuliah berpraktik atau berpraktikum dan TAP. Itu tidak ada TMK-nya. Ya. Serta mata kuliah spesifik seperti berbicara, menyimak, listening, dan speaking itu juga tidak ada TMK-nya ya. Lalu nilai TMK ini berkontribusi 20% terhadap nilai akhir ya. Jadi 80%-nya adalah UAS. Apabila nilai UAS mencapai minimal 30% nih ya, barulah nilai TMK ini bisa berkontribusi terhadap nilai akhir. Tapi misalnya mahasiswa udah ikut TMK tapi pada saat ujian nilainya kurang dari 30 ya, nilai TMK itu tidak bisa digunakan ya. Oke, selanjutnya untuk setiap mata kuliah ya, mata kuliah terdiri atas TMK 1, TMK 2, TMK 3 ya, sesuai jadwal yang ditetapkan oleh UT. Waktu pemberian TMK sejalan dengan jadwal tutorial ya sebelum melaksanakan UAS. Ya, ini bagaimana nih ya? Bagaimana sih TMK ya? Tugas mata kuliah itu? Oke. Oke, ya, yang pertama ini ada alur bagi mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa melakukan registrasi ya, memperoleh pemberitahuan dari UT, memperoleh jadwal TMK ya. Itu jadwal TMK ini kan ada di kalender akademik juga. Lalu mengunduh soal ya. Jadi teman-teman sebelum mengerjakan soalnya ya harus diunduh dulu kan. Jangan jadi ahli nujum kan, soalnya belum tahu sudah bisa mengerjakan ya. Jadi unduh dulu soalnya, baru teman-teman kerjakan, lalu mengunggah buku jawaban TMK-nya ya. Yang kedua, mengunduh juga ya TMK 2-nya ya. Mengunduh soalnya juga ya. Buku jawabannya juga itu kan. Lalu mengunggah buku jawaban TMK-nya. Lalu yang TMK 3 juga sama, unduh soalnya juga ya. Unduh buku jawabannya. Lalu mengunggah nih, mengupload buku jawaban TMK 3-nya. Baru nanti akan ada nilainya ya. Ada penilaian. Tapi nilai ini juga mahasiswa tidak mengetahuinya ya. Jadi nilai ini nanti diberikan oleh korektor ya. Catatan nih, mengunduh dan mengunggah di laman tmk.ut.ac.id. Jadi teman-teman untuk mengunduh TMK ini atau mengerjakan TMK ini ya, nanti menguploadnya itu di laman tmk.ut.ac.id. Ya ini bentuknya ya, nanti teman-teman mulai akses yang pertamanya mengunduh naskah dan BJT kosong ya, sampai mengunggah BJT TMK sudah diisi dan dikemas dalam format PDF ya. Jadi teman-teman ya misalnya nanti diketik di Word ya harus dijadikan PDF ya, maksimal itu 2 MB ya. Jadi nanti teman-teman masuk ke tmk.ut.ac.id, nanti masukkan username dan passwordnya. Nanti sini ada jadwal ya. Nanti teman-teman juga bisa mendownload buku jawaban ya. Lalu mengupload ya. Oke. Selanjutnya ketentuan dan sanksi mahasiswa mengunduh naskah soal dan buku jawaban TMK dan mengunggah buku jawaban TMK nih ketentuannya nih. Di laman aplikasi TMK https://tmk.ut.ac.id sesuai jadwalnya ya. Jadi yang sekarang ini kan masih banyak yang nanya-nanya nih, Pak kok saya enggak terdaftar gitu kan.
Ya kan kami sudah sampaikan TMK ini bisa diakses pada saat waktunya nanti muncul ya. Jadi kalau misalnya udah waktunya muncul tidak terdaftar, ya itu baru dilaporkan ke masing-masing PJW-nya ya. Jadi teman-teman yang sekarang jangan dulu nih karena memang belum ada ya. Lalu jawaban mahasiswa harus berupa file dan format dengan format PDF. Mahasiswa mengerjakan TMK secara mandiri dan jujur ya. Ini harus ada sifat malunya ya, beretika dalam akademik nih. Teman-teman harus malu nih ya kan kalau mencontek ya, dikerjakan orang lain ya. Lalu berapapun jumlah jawaban TMK yang diunggah, skor akhir TMK didapat dari 3 skor ya, dibagi 3. Ini ya. Jadi kalau kan TMK-nya ada 3, kalau teman-teman hanya mengumpulkan 2, tetap pembaginya adalah 3 ya. Kumpulkan 1 baginya 3, kumpulkan 3 baginya 3 ya. Lalu sanksi yang diberikan bagi mahasiswa jika menggunakan joki ya, dikerjakan orang lain kan, plagiat dari internet ataupun dari jawaban TMK mahasiswa lain, lalu diberikan sanksi akademik berupa nilai 0 ya. Ya ini beberapa kasus yang harus dihindari oleh teman-teman. Yang pertama, tidak mengunduh soal nih ya, sehingga tidak bisa mengunggah buku jawaban ya, karena kan syaratnya tadi untuk upload jawaban itu mahasiswa harus mengunduh dulu soalnya ya, kerjakan baru bisa ya. Lalu mengunggah file selain PDF. Ingat nih teman-teman kan udah tahu ya, mungkin nanti belajar aja ya, lihat di YouTube ya cara merubah dari JPEG ke PDF, dari Word ke PDF ya. Karena untuk TMK ini format yang diharuskan adalah format PDF, file PDF ya. Lalu mengunggah file yang tulisannya atau ketikan naskahnya tidak jelas. Ini yang harus dihindari nih ya. Jadi teman-teman ya kalau mau diketik-ketik ya. Lalu kalau mau tulis tangan pun pastikan tulisan tangannya jelas nih. Dan juga waktu men-scan, memfoto itu pastikan tulisannya jelas dibaca ya. Lalu mengunggah BJT mata kuliah yang salah nih. Nah, ini juga yang harus dihindari kan. BJT-nya misalnya udah yang BJT yang 1 dan 2, misalnya di BJT 2 yang diunggah jawaban BJT 1 misalnya, atau jawaban dari mata kuliah lain ya, itu harus dihindari juga. Jadi teman-teman harus teliti benar-benar mata kuliah yang teman-teman ikuti nih, slotnya di mana itu kan. Lalu mengunggah nih tidak menyertakan cover buku jawaban, ini juga sebagai catatan nanti oleh pusat ya, walaupun nantinya dikoreksi tapi diberi keterangan tidak ada identitas ya, dianggap mahasiswa mungkin ini ya sebagai plagiat nantinya ya, takutnya karena orang lain yang mengunggahkan gitu ya. Lalu teman-teman dilarang juga melakukan plagiasi. Tadi kan sudah ya, kita harus ada etika akademik nih ya, ada rasa malu kan, rasa malu karena ini kan tidak membanggakan sekali kan kalau nilai tinggi tapi hasil dikerjakan orang lain atau mencontek orang lain tuh kan. Lalu mengunggah buku jawaban TMK oleh orang lain ini juga harus dihindari ya, karena banyak juga kasus ya yang mahasiswa tidak merasa nih salah unggah, karena tadi minta unggahkan orang lain, akunnya ternyata masih tetap temannya juga salah kan, itu kan akhirnya sama-sama salah, akhirnya yang diunggah ternyata jawaban dia tapi masuknya ke akun temannya yang lain gitu ya. Jadi harus dihindari. Pastikan teman-teman yang mengunggah sendiri dengan password sendiri nih. Pastikan dari awal tuh teman-teman gunakan password user dan passwordnya teman-teman ya. Jangan sampai laptopnya dipakai bersama tapi tidak diubah-ubah nih. Oke, memberikan password pada orang lain jadi ini juga dilarang ya. Jadi kita meminimalisir kesalahan-kesalahan atau perbuatan yang tidak diinginkan kan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Jadi teman-teman ya harus menyimpan rahasia passwordnya. Oke, ini contoh jadwal TMK ya teman-teman. Ya nanti teman-teman lihat saja nanti di kalender akademik kan. Ya ini ada tugas 1, tugas 2 dan tugas 3 mulainya unduh naskah nih ya. Unduh naskah artinya mendownload naskah ya. Itu mulainya misalnya tanggal 9 April sampai 28 April nih.
Lalu unggahnya nih, mengunggahnya baru bisa besoknya nih kan, besoknya tanggal 20 April sampai tanggal 29 April ya. Itu contoh nih ya. Jadi teman-teman unduh baru bisa unggah ya. Jadi ingat nih, harus diunduh dulu baru diunggah ya. Harus di download dulu baru di upload ya. Ya, tugas 2 diberikan setelah masa unggah BJU TMK 1 ditutup ya. Jadi 29 April ini tutup. Barulah tugas 2 ini bisa dibuka ya. Mungkin tanggal 30-nya ini, kalau ini tanggal 3 Mei ya, malah ada berapa jeda gitu kan. Tapi harus setelah dari tanggal ini ya. Sama juga dengan yang ketiga ya, harus 2 tutup dulu baru itu. Jadi tidak ada bersamaan waktunya ya. Bertabrakan tidak ada. Jadi tutup dulu baru boleh dibuka ya. Oke, ini mengerjakan tugas mata kuliah, bagaimana sih triknya itu kan. Oke ya. Ya, trik menjawab TMK yang pasti ya teman-teman harus baca dulu kan setiap butir soalnya, cermati kan. Jangan sampai asal jawab nih. Ya, ditanya A yang dijawab B itu kan. Lalu pada setiap soal tandai apa yang ditanyakan atau apa yang dipersoalkan. Misalnya konsepnya apa, pengertiannya apa, atau ada prosedur, atau tokoh-tokoh, atau sejarah dan lain-lain. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih, tandai apa sih ya yang ditanyakan itu. Lalu fokuskan jawaban teman-teman ya pada hal yang ditanyakan nih. Jangan yang lain-lain dibahas lagi kan. Jadi fokuskan yang ditanyakan atau yang dipersoalkan saja. Misalnya tentang prosedur mengelola persuratan. Jangan berpikir lain lagi ya selain prosedur. Artinya prosedur apa kan, dapat dikatakan sebagai kata kunci misalnya kan, yang perlu dipikirkan untuk dijawab ya. Lalu untuk menjawab TMK, teman-teman dapat membuka buku nih ya. Jadi TMK ini open book ya. Jadi boleh buka buku ya, atau modul atau buku referensi lain atau open book ya. Lalu berupayalah memaknai isi bacaan yang merupakan jawaban dari butir soal ya, bukan menghafal ya. Lalu mengutip atau menulis kembali sesuai yang tertulis sebagai jawaban TMK. Meskipun isi bacaan tersebut sama persis dengan hal yang ditanyakan atau yang dipersoalkan ya. Lalu gunakan kata-kata sendiri untuk menjawab setiap pertanyaan atau persoalan. Yang ini kan, jadi teman-teman ya selain membaca buku ya gunakan nih ya untuk menjawabnya. Teorinya memang ada di bahan ajar kan, tapi untuk menjawab ya harus gunakan kata-kata sendiri ya, yang nanti hasilnya juga sesuai seperti yang diinginkan ya, yang diinginkan soal itu. Oke, ini ada latihan dari contoh soal. Ya, ini contoh-contoh soal ya, contoh-contoh soal TMK. Misalnya mari kita perhatikan soal nomor 1 ya, dalam Undang-Undang Dasar 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup, antara lain dijelaskan terkait kemampuan daya dukung dan daya tampung. Jelaskan perbedaan konsep tersebut. Nah, di sini kan kita harus ini fokus kita berpikir untuk menjawabnya. Yang pertama, apa kuncinya? Kata kuncinya yang sama itu kan konsep ya. Lalu konsep apa? Oh, ada 2 nih kan, ada daya dukung, ada daya tampung ya. Lalu fokus yang ketiga, perintahnya apa kan? Ya, kita harus menjawab perbedaan dari 2 konsep nih berdasarkan Undang-Undang Undang-Undang 32 tahun 2009 ya, tentang lingkungan hidup. Oke, ini ada contoh yang lain ya. Jadi teman-teman silahkan nanti dibaca, dipelajari ya. Nanti lihat faktor-faktor apa ya, apa kata kuncinya, konsepnya apa perintahnya ya, yang penting itu ya. Lalu ini juga ada, tetap kita lihat, kita baca, kita lihat, nanti teman-teman pelajari sendiri apa kata kuncinya, tetap konsepnya apa dan apa perintahnya. Ingat nih, fokusnya ada 3 ya. Apa kata kuncinya, konsepnya apa perintahnya. Oke. Ini juga sama, kita lewat saja. Teman-teman pelajari sendiri. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Ya, ini adalah merupakan salah satu
materi dari kegiatan workshop tugas ya. Jadi teman-teman silakan dipelajari sebelum nanti kita akan laksanakan ya untuk khusus mahasiswa baru, atau nanti mahasiswa lama mau ikut ya silahkan ya. Yang pasti mahasiswa baru akan kita undang ya nantinya untuk mengikuti workshop tugas ya. Oke, terima kasih semuanya. Semoga teman-teman nanti dapat belajar dengan baik, berhasil ya untuk mencapai nilai yang maksimal ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.